Sebuah cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Sifat kedua anak tersebut berbeda. Si sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si sulung malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika, si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Ya, saya pamit ke ladang dulu ya. Baiklah nak, hati-hati ya nak. Si sulung lalu meninggalkan ayah dan adiknya dan pergi ke ladang. Setelah melihat kakaknya pergi, si bungsu lalu menyampaikan hasratnya pada sang ayah. Ya, ayah kan punya harta melimpah dan tanah yang luas. Dan aku yakin itu pasti nanti akan jadi milikku dan kakakku. Lalu, apa bedanya ayah ngasih sekarang atau nanti? Jadi aku pengen ayah memberikannya sekarang juga. Tapi buat apa nak? Buat apa semua itu jika kamu bisa tinggal di sini bareng ayah? Aku sudah bosan ya tinggal di sini. Aku ingin pergi dari sini. Jadi sekarang lebih baik ayah berikan bagian harta saja. Baiklah nak, kalau itu memang mau kamu, tapi kita tunggu kamu pulang dulu ya. Oke lah kalau begitu ya. Tak berapa lama kemudian, si sulung pulang dari ladang. Lalu sang ayah memanggil mereka berdua. Ada apa ya? Kok manggil kamu berdua? Ada hal penting yang mau Bapak sampaikan. Gini anakku, adikmu minta bagian apa yang menjadi haknya. Gimana? Apakah kamu juga setuju nak? Ya, nggak apa-apa ya. Berikan saja apa yang jadi haknya dia. Setelah itu sang ayah mengambil surat warisan dan menyerahkannya kepada si bungsu. Ambillah ini anakku, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, dia pun pergi menjual seluruh harta dan tanahnya. Si bungsu lalu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya. Sementara itu, di tempat hiburan, Hei bro, sini bro. Kudengar kamu dapat harta warisan dari ayahmu. Benar gak itu? Seperti yang kau lihat kawan. Hahaha. Oh, kalau gitu kita bisa bersenang-senang dong. Ya enggak teman-teman? Ya jelas dong. Kalau perlu ambil yang kalian suka. Waduh, banyak. Hahaha. akhirnya mereka bersenang-senang dan menghamburkan uang. Tanpa sadar, si bungsu telah menghabiskan semua uangnya.
Setelah beberapa waktu, di negeri itu terjadi bencana kelaparan, dan si bungsu pun sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara si bungsu menderita, teman-temannya pergi meninggalkannya. Tak berapa lama kemudian, si bungsu merasa kelaparan. Namun, si bungsu sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Akhirnya, si bungsu pergi ke sebuah rumah pemilik sebuah peternakan. Permisi Pak, apakah saya bisa bekerja di sini Pak? Ya, boleh saja. Jadi, apa yang harus saya kerjakan ya Pak? Tugasmu bersihkan kandang babi-babi itu. Ambil makanan yang ada di situ dan beri makan babi-babi itu. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun, setelah itu ia menjadi lapar dan menemui majikan untuk meminta makanan. Permisi Pak, boleh saya masuk? Ya, silakan. Ada apa ya? Bolehkah saya ambil sisa dari makanan babi itu untuk dimakan? Karena saya seharian belum makan Pak. Enak aja kamu, baru kerja dikit aja langsung minta makan. Kamu pikir peternakan ini punya bapakmu? Tapi Pak, tolonglah saya benar-benar sangat lapar. Tidak, lebih baik kamu pergi dari sini. Sekarang juga kamu saya pecat. Si bungsu lalu diusir dan si bungsu pun terlunta-lunta di jalan dan kelaparan. Aku lapar banget. Tolong saya, berilah saya makanan sedikit saja. Ih, hus, pergi sana, mengganggu saja. Akhirnya karena menderita kelaparan, si bungsu pun sampai mengais-ngais sampah untuk mencari sisa-sisa makan. Ayah, aku kangen ayah. Aku bersalah kepada ayah dan telah berdosa kepada Tuhan. Sebaiknya aku pergi menemui ayah dan minta maaf. Aku tidak pantas menjadi anak, tapi setidaknya aku akan bilang kalau aku akan bekerja sebagai pelayan ayah. Si bungsu pun bangkit dan pergi untuk menemui ayahnya. Sementara itu, sang ayah setiap hari merasa sedih dan merasa kehilangan. Setiap hari sang ayah berusaha mencari dan menemukan keberadaan si bungsu. Nah, kamu pergi kemana? Ayah sudah mencari kamu kemana-mana, tetapi belum ketemu juga. Ayah khawatir sama keadaanmu, Nak.
Lalu ketika si bungsu hampir sampai rumah, sang ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia lalu lari mendekati anaknya, lalu memeluk dan menciumnya. Anakku, akhirnya kamu kembali juga. Ayah sudah mencarimu kemana-mana. Ya, ayah, aku telah berdosa dan bersalah sama ayah. Karena itu, aku nggak layak disebut anak ayah. Karena itu, jadikanlah aku pelayannya ayah. Kamu ngomong apa, anakku? Hari ini ayah sangat senang karena kamu, anakku yang telah lama pergi, telah kembali pulang. Pelayan, cepat ambil baju terbaik, lalu potong anak lembu terbaik, dan undang semua orang. Hari ini ayah sangat berbahagia karena anakku kembali pulang. Baik, Tuan. Pesta untuk menyambut si bungsu pun berlangsung. Semua orang di desa itu pun diundang. Lalu si sulung pun pulang dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Pelayan, ada apa ini? Kenapa ramai sekali? Seperti ada pesta. Iya, ada pesta untuk menyambut kedatangan adikmu yang telah lama pergi. Apa? Iya, benar. Masuklah. Ayahmu sudah menunggumu di dalam. Tidak. Aku tidak pengen masuk. Cepat panggil ayah. Baiklah, saya akan memanggil Tuan. Lalu si pelayan masuk dan memberitahukan kepada si sulung. Sang ayah pun lalu keluar untuk menemui si sulung. Mengapa kamu tidak masuk ke dalam rumah, anakku? Ya, telah bertahun-tahun aku melayani ayah dan belum pernah aku melanggar perintah ayah. Ayah gak pernah memberiku seekor anak lembu untuk bersukacita. Tapi ini apa-apaannya si bungsu yang menghabiskan harta ayah dan pergi entah kemana. Setelah dia kembali, ayah langsung adakan pesta penyambutan buat dia. Ayah bukannya tidak menyayangimu, nak. Tapi seharusnya kamu senang karena adikmu telah pulang. Bukankah apa yang menjadi milik ayah juga menjadi milikmu juga? Marilah kita masuk dan ikutlah berbahagia bersama. Setelah mendengar penjelasan dari sang ayah, akhirnya si sulung pun berbesar hati untuk menerima adiknya kembali. Lalu ayah dan si sulung pun masuk ke dalam rumah dan bersukacita bersama-sama. Demikianlah cerita drama yang diperankan oleh adik-adik sekolah minggu.